Oke teman-teman, nah kita akan lanjutkan untuk pembahasan mengenai macam-macam perubahan entalpi ya. Nah yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar nih teman-teman. Jadi apa sih arti dari entalpi pembakaran standar? Nah, entalpi pembakaran standar itu adalah perubahan entalpi yang dibutuhkan atau diperlukan ya, atau energi lah, energi yang diperlukan atau dibutuhkan atau dilepaskan gitu pada pembakaran sempurna satu mol zat pada keadaan standar. Nah, contohnya apa, Kak? Contohnya adalah misalnya di sini ada C2H5OH gitu ya. Nah, reaksi pembakaran itu pasti adalah reaksi yang melibatkan apa namanya? Oksigen ya, teman-teman ya. Jadi tambah O2. Nah, ini di sini 3O2 langsung aja lah ya. Menjadi 2CO2 ditambah 3H2O. Nah, reaksi ini adalah reaksi pembakaran untuk 1 mol zat C2H5OH, teman-teman ya. Nah, ternyata dia itu menghasilkan energi atau nilai delta H-nya itu Hc derajat sama dengan minus 1350 kilojoule per mol gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi C-nya ini adalah combustion atau pembakaran ya dari bahasa Inggris gitu. Kalau tadi coba ya kita lihat. Tadi itu D itu adalah deformation ya. Aku tadi lupa jelasin. Deformation ya atau decomposition. Itu terserah juga ya. Ada banyak istilahnya. Jadi nanti bisa dicek lagi kalian yang lebih tepatnya apa deformation atau decomposition. Tapi sebenarnya intinya sih sama ya teman-teman ya. Artinya adalah penguraian gitu. Nah, jadi itu adalah perubahan entalpi pembakaran. Jadi intinya adalah pembakaran harus melibatkan oksigen ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai pembakaran gitu. Oke, teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita punya perubahan entalpi netralisasi standar. Nah, apa sih maksud dari netralisasi? Jadi perubahan entalpi netralisasi standar ini adalah perubahan entalpi yang diperlukan untuk dilepaskan ya untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa atau sebaliknya yang diukur pada keadaan standar gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk perubahan netralisasi ini sebenarnya ya setahu aku itu adalah bahwa jadi dia itu yang dilihat adalah airnya, teman-teman. Jadi airnya itu diharuskan untuk 1 mol ya. Kenapa airnya 1 mol? Coba kita tulis dulu ya. Mungkin di bawah kali. Di sini lebih enak ya. Jadi contohnya di reaksi yang pertama deh. Jadi NaOH itu ditambahkan dengan HCl itu menjadi apa? Menjadi NaCl ditambahkan dengan H2O gitu ya. Nah, jadi kan di sini pengertiannya sendiri adalah untuk menetralkan 1 mol asam. Nah, asam sendiri kalau kalian nanti belajar di asam basa di materi terakhir ya di kelas 11 ataupun di awal kelas 12, asam itu ya atau asam itu lebih identik dengan yang namanya H+. Kalau basa itu identik dengan yang namanya OH- ya. Nah, ketika mereka bergabung itu menghasilkan senyawa yang namanya H2O atau air. Nah, kalau kita ibaratnya atau logikanya adalah kalau kita punya 1 mol H+, 1 mol OH- akan menghasilkan 1 mol H2O, ya kan? Nah, maka dari itu kalau yang namanya delta H netralisasi atau delta HN, ya, delta H derajat N atau netralisasi, H2O-nya harus 1 mol gitu, teman-teman, ya. Maka dari itu nanti nilainya ini kalau di sini di tulisan ini adalah minus 50 kilojoule per mol ya. Nah, untuk reaksi yang kedua kita tulis dulu di sini ya, teman-teman. Berarti di sini ada NaOH ya tambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah H2O ya. Nah, kalau bisa ini H2O-nya yang 1 mol ya, teman-teman ya. Jadi di sini adalah angka 1 nih, teman-teman, gitu. Nah, gimana cara supaya dia angkanya 1? Ya udah, kamu bikin di sininya setengah ya. Ininya setengah, ininya juga setengah. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi
Maaf. Nah, kayak gini. Nah, ini udah 1 gitu. Jadi delta HN-nya adalah nanti sama dengan minus 100 kilojoule per mol. Jadi kalau di sini, kalau di catatan ini ya, delta HN sama dengan minus 200 kilojoule per mol ini sepertinya lebih kurang tepat, teman-teman ya. Kenapa kurang tepat? Karena H2O-nya masih 2 mol di sini. Jadi bukan per mol malah ya. Gitu. Jadi lebih tepatnya lagi adalah kalian melihat H2O-nya itu harus 1 mol. Kenapa? Karena yang direaksikan itu adalah 1 mol dari asam dan 1 mol dari basa gitu ya. Jadi nanti menghasilkan 1 mol H2O. Gitu. Harusnya sih seperti itu ya teman-teman ya. Nanti mungkin bisa aku pelajari lagi atau aku cek kembali di buku kimia dasar. Nah, di situ mungkin lebih jelas dan lebih akurat gitu ya. Kita akan lihat ke nomor 5. Nah, nomor 5 itu perubahan endapan peluburan standar atau delta H FOB ya. FOB itu apa nih? Perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat pada fase air menjadi fase gas. Oh, ini cair berubah menjadi gas, berarti delta H namanya delta H VAP ya, vapor, jadi evaporasi maksudnya. Jadi evaporasi itu kan adalah penguapan ya teman-teman ya, gitu. Jadi nanti misalnya ada H2O di sini, dari fasenya cair atau liquid berubah menjadi H2O menjadi fasenya gas teman-teman. Nah, ini pasti punya nilai delta H gitu ya. Delta H vaporasinya adalah berapa gitu. Tinggal di cek aja di data tabel delta H. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami karena delta H itu jenis-jenisnya atau macam-macam tuh banyak sekali teman-teman. Dan nggak semuanya bisa kita bahas di sini ya. Jadi segitu aja dari penjelasan aku, semoga dipahami. Nanti kita akan lanjutin lagi pembahasan tentang termokimianya. Oke, sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.